Halo Kang, ini tahun 2026 yang artinya laptop yang paling sering saya gunakan tahun kemarin Lenovo ThinkPad X13 Yoga generasi kedua dan Lenovo ThinkPad X13 generasi pertama itu umurnya ini sudah 4 tahun, ini sudah 3 tahun. Ya ini jalan keempat, ini jalan kelima berarti ya. Laptop yang akan kita bahas hari ini adalah yang lebih jadul lagi, Lenovo ThinkPad X390 yang keluaran 2019 atau 2020. Unit saya ini 2020 ya. Kenapa balik lagi ke jadul ya? Karena kondisi sekarang tidak sedang baik-baik saja ya Kang. Kondisi spare part mahal dan ini bisa akan dapatkan seharga 3 jutaan saja. Tidak ada bedanya, kita akan bahas pertama dari perbandingan. Jadi X390 dan X13 itu benar-benar penerus ya. Jadi X13 penerus langsung dari X390 dan bodinya tidak ada perbedaan. Dia baru akan berubah ketika di generasi kedua. Walaupun ini Yoga, tapi generasi keduanya juga sama. Berubahnya di mana? Berubahnya adalah kalau akan lihat dia sudah menjadi lebih ramping generasi kedua dan lebih tipis. Kenapa begitu? Karena layarnya dia sudah 16:10. Jadi dia agak tinggi, sedangkan dua laptop ini X390 dan X13 dia masih 16:9. Preferensi ada yang suka dengan 16:9, ada yang suka 16:10. Kalau saya untuk kerja lebih suka dengan 16:10 karena dia secara konten lebih banyak. Kalau ini lebih enak untuk kita sebagai teman untuk nonton gitu ya Kang. Dan Akang ingat kalau seri X dari dulu yang saya suka adalah kalau misalkan akan mendapatkan varian yang Full HD seperti ini ya, dia layarnya itu sudah NTSC-nya 72%. Dia ini touchscreen, ada juga yang nggak touchscreen. Asalkan akan mendapatkan varian yang Full HD, itu sudah aman. Tidak lagi ada varian yang 45% NTSC saja. Tidak seperti abangnya seri T ya, malah masih ada yang 45% NTSC walaupun dia Full HD. Ini nggak ada. Hindari saja yang HD. Dan juga keyboard. Jadi keyboard di generasi pertama ini masih sangat enak, masih sangat empuk dan kita bisa membukanya dengan mudah. Keyboard ini dan ini sama, sedangkan keyboard di generasi kedua ini Yoga tidak bisa kita buka dengan mudah, tapi generasi kedua X itu selalu bisa kita buka dan malah lebih mudah cara membuka yang generasi keduanya ya Kang. Yang menjadi varian lagi adalah fingerprint dan IR kamera ya Kang. Jadi saya mendapatkan unit yang dua-duanya ini ada. Jadi akan bisa menggunakan fingerprint atau juga IR kamera. Dan bagusnya dia ada think shutternya ya. Think shutternya ini jadi ya tutup aja kalau memang kita nggak pakai ya, biar katanya sih biar anti spy ya, biar aman gitulah Kang. Dan webcamnya sendiri ini khasnya zaman dulu sih, hanya 720p saja dalam ruangan dan saya ada bantuan ini cahaya tapi ke atas ya, nggak langsung ke muka saya. Dia gelap, dia Kemudian kita ke body-body yang lain. Jadi unit ini dan ini sama, beratnya itu 1,3 kg saja. Ini touchscreen jadi lebih berat, sedangkan ini tidak touchscreen jadi lebih enteng, kira-kira sekitar 100 gram. Secara fisik tidak berbeda, porta-porta juga sama. Bagusnya sih karena dia Intel ya, walaupun jadul dia sudah ada Thunderbolt. Jadi ngecasnya itu menggunakan USB-C, salah satunya itu Thunderbolt 3 ya Kang. Dan di belakang ini ada tempat kartu sebenarnya. SIM card kalau ada WW1 card mode di dalam ini nggak ada, tapi kita bisa gunakan untuk micro SD. Hanya saja karena posisi dia seperti ini, jadi akan sangat susah untuk kita mendapatkan atau memasukkan SD card micro SD itu ya. Cuman kabar baiknya memang kecepatannya itu sangat baik ya. Saya punya micro SDXC ya yang 80 MB per second itu dia masih melayani gitu ya. Nggak tahu kalau misalnya lebih dari itu, sepertinya sih ya dia akan mengikuti kecepatannya saja. Dan di sisi sini tadi sudah saya sebutkan dia ada USB lagi, dia ada Kensington Lock dan ada X-House. Jadi kalau akan ingat memang sejak X280 dia berubah ya. Apakah mengganggu? Ya, saya bilang ini mengganggu ketika kita kalau pakai mouse main game atau yang biasa pakai mouse, di hembusan hawa panasnya ini akan terasa
sekali. Kita ke body lagi. Jadi bodinya ini seperti layaknya ThinkPad, jadi magnesium dan karbon fiber ya. Jadi kalau di sini sih nggak ditulis, tapi kalau di sini dia ada tulisan MG, magnesium sasis gitu ya. Jadi memang di dalamnya ada magnesium roll cage. Ada rubber feet 4 tapi kecil gitu ya. Dan ini 2 rubber feetnya itu dia sudah rusak gitu. Ya maklum karena umur ya Kang. Masih tetap agak licin gitu dibanding dengan ini yang dia panjang dan besar dan dia itu lebih kesat ya. Kemudian kalau Akang lihat dia masih punya untuk docking ya. Ini kan cantilan untuk docking ini juga. Dan ada titik reset. Jadi kalau kenapa-napa misalnya laptopnya nggak nyala, ngadat, coba aja tekan ini selama 10-15 detik. Mudah-mudahan abis itu dia nyala lagi, reset BIOS di sini. Ini ada logo Windows, artinya memang dia Windowsnya ori dan tidak hanya stiker. Kalau Kang cek, saya sudah membuatkan videonya ya, pernah gimana cara ngeceknya. Sudah ada Windowsnya, yang belum ada adalah Office-nya. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Jadi seperti biasa, baut-bautnya ada 5 ya Kang, masih sama dengan ini. Dan bautnya nggak lepas karena memang dia ada cantelannya, khasnya laptop bisnis. Dan ini akan lihat dia magnesium ya, terasa kokoh, kuat, dan mil STD pastinya ya, mil STD 810G ya kalau yang ini. Kipasnya hanya satu dan heat pipe-nya juga hanya satu. Jadi ini dulu yang terlihat jelas selain baterai ya. Jadi selama penggunaan saya, dia bisa mencapai suhu 90-100 derajat. Itu ketika saya cas dan dia download ya, dan kemudian menginstal. Dan ketika saya pantau ternyata suhunya mencapai 100 derajat. Begitu juga ketika benchmarking ya Kang. Jadi benchmark itu terasa dia panas dan mencapai suhunya sampai dengan 100 derajat. Cuman bagusnya ketika saya stress test, memang sih nggak lolos ya stress test untuk gaming ya dari 3D Mark. Tapi skornya itu 95%, jadi mendekati kurang 2% doang dia lolos. Jadi bagus sih untuk stabil. Untuk main game, jadinya itu memang ini bukan laptop untuk main game, jadi saya hanya coba di Valorant ya. Valorant juga itu saya turunkan resolusinya menjadi 720p, settingannya ke low, masih bisa kita pakai, masih bisa kita ajak main. Secara performa ini bagusnya memang untuk office, sekolah, standar biasa. Tapi untuk gaming, rendering itu kurang. Kenapa? Karena rendering di sini Full HD video yang biasa saya lakukan dengan yang lain ini 5 menit, 4K itu bisa 12 menitan. Dan kalau kita memang niatnya untuk editing video dengan ini ya, jangan, lebih baik ambil yang atasnya ini. Yang lebih baru ini lebih bagus, jauh lebih bagus. Atau yang ini, lebih bagus yang X13 ini ya, karena dia AMD ya. Punya 6 core sedangkan ini 4 core, jadi tetap lebih cepat rendering di sini. Kemudian kita ke SSD. SSD ini DST, ini SATA saja tapi bisa kita pasangkan dengan NVMe PCIe generasi ketiga 2280 ya Kang. Nah kalau Akang lihat di sebelahnya sini, ini yang kosong sini, ini adalah modem WW1 card ya. Jadi ini tempat modemnya 2242. Saya sudah menggunakan coba dengan SSD yang biasa saya tes, ini nggak terbaca ya Kang. Jadi SSD NVMe tidak terbaca di sini 2242 yang seperti SATA. WiFi juga tidak bisa kita ganti ya. Akan tidak melihat RAM di sini ya. Ini RAM-nya nih, RAM-nya ada di baliknya ya. Ini RAM-nya 16 GB DDR4 2400. Tidak bisa kita upgrade juga, ada varian 4, 8, 16, 32. Saya rasa kalau memang untuk jangka agak panjang, ambil yang 16 seperti ini. Ini 16 GB, integrated grafiknya juga menggunakan RAM dari sini kan. Jadi 16 GB itu untuk Windows 11 atau untuk sekarang memang menjadi standar ya Kang. CPU juga ini jelas tidak bisa kita upgrade ya Kang. Jadi variannya ada dari i3 sampai i7, i3, i5, i7 generasi ke-8 tapi 8 akhir ya, Whiskey Lake ya. CPU-nya kalau i7 saya perhatikan harga di pasaran ini 4 jutaan ke atas. Kalau misalnya i5 itu 3 jutaan. Saya rasa kalau harganya sudah 4, sekian, lebih baik akan langsung mengambil yang X13 versi AMD. Performanya jauh lebih baik di sini. Walaupun nanti akan kehilangan Thunderbolt ya. X13 itu ada 2, versi AMD dan versi Intel. Lebih baik ambil yang
AMD saja kalau memang akan ada dana lebihnya. Kemudian kita yang nggak bisa di upgrade atau nggak bisa diganti lagi adalah sayang sekali USB-C nya ya. Jadi ngecasnya pakai USB-C ini sudah tersolder bersama dengan motherboardnya, tidak seperti merek sebelah yang masih memperhatikan ini masih bisa kita copot. Baterai, nah sebelum ke baterai ke speakernya dulu. Speakernya ini stereo tapi hanya 1 watt saja, jadi satu hanya 2 watt, biasanya 2 watt ya. Di sini ini 2 watt, yang X13 Yoga ini sudah 2 watt ya, tapi suaranya karena menghadap ke bawah juga ya kecil sih. Nah, di tengahnya ini ada baterai tanam. Jadi semenjak X280, X270 ada terakhir yang menggunakan baterai luar. Dia sudah ada di dalam. 48 Wh kapasitas aslinya saya terima ini, sisa health-nya itu atau wear level gitu ya, itu 80%. 80% ini bagus mengingat ini kan umurnya sudah tua ya. Kalau saya coba dari 95% baterai kapasitas sampai ke 10%, itu kalau saya pantang YouTube ya Kang, dari jam 6 pagi pernah sampai jam 12 itu dia baru menyentuh. Jadi 95 ke 10 itu YouTube online itu 6 jam berarti kira-kira ya, dapat bisa bertahan dan itu masih bagus. Secara performa Kang bisa lihat benchmarking yang sudah saya lakukan, memang dia tertinggal dari 2 penerusnya ya, karena memang Intel generasi ke-11 ya jelas lebih baik daripada Intel generasi ke-8. Kalau ke-10 masih mirip-mirip tapi lebih diperbaiki di efisiensi saja. Dan kemudian kita ke engsel. Engsel ini sayangnya nggak bisa kita atur ya, karena memang dia akan lihat di sini frame, jadi nggak bisa pakai kunci pas mentok gitu kunci pasnya, kecuali memang kita copot dulu layarnya baru kita atur, dan itu saya belum pernah. Jadi dan ini tidak bisa dibuka dengan satu tangan, sayang sekali. Jadi di rentang harga 3 jutaan laptop bekas, saya rasa ini masih salah satu pilihan yang dapat Akang lirik. Kelebihan utamanya menurut saya ada di bodinya yang sangat solid, kemudian keyboard ini yang sudah semakin sulit. Jadi semakin kesini itu keyboard makin tipis, makin kurang empuk gitu ya, makin kurang taktil. Yang menjadi catatan adalah karena ini unitnya lebih tua daripada X13 dan juga X13 Yoga generasi kedua, jadi ada beberapa hal yang perlu Akang perhatikan ya, seperti bodi-bodinya mungkin akan lebih buruk gitu ya, seperti ini rubber fit yang sudah terkikis banyak juga. Kemudian karena ini layarnya touchscreen, jadi Akang tadi mungkin sempat melihat touchscreen itu ada shadow-nya mulai menua gitu ya, mulai kena. Tapi secara performa tidak masalah, baterainya masih oke, kipas pendinginan juga masih oke. Kalau memang iseng banget ya tinggal diganti thermal pasanya, tapi saya rasa belum perlu ya Kang. Kemudian kalau memang Akang berniat beli lagi, kadang chargeran itu kurang baik. Ini beruntung sih, ini chargerannya ini menurut saya bagus. Hanya saja memang kondisi fisiknya sudah jelek ya. Tapi ini chargerannya bagus. Ini chargeran bawaan. Kalau memang Akang tidak yakin, itu bisa menggantinya seperti saya ini. Ini Ugreen 65 watt, ini Anker 45 watt. Ini bisa, dua-duanya saya sudah coba dan bisa. Ya bagusnya 65 watt seperti ini ya. Ini kan 65 watt. Jadi dia fast charging. Kecepatan chargingnya dia itu 30 menit bertambah sekitar 40%. Ngecas nggak sampai sejam itu sudah cukup. Menjaga baterai, pasang Lenovo Vantage dan pasang battery thresholdnya. Misalnya dicas ketika di bawah 40 dan berhenti sendiri ketika 90. Begitu dulu pembahasannya. Jadi kalau memang Akang punya dana 3 jutaan, ingin laptop kecil 13 inci, pilih ini bisa oke. Tapi kalau punya 4 jutaan, pilih X13 generasi 1 yang AMD, ini oke banget. Kalau punya dana lebih lagi, pilih yang Yoga fleksibel, tapi 6 jutaan langsung. Yang tanpa Yoga itu saya cek 5 jutaan.